siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu.
shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll praise his name. I'll praise his name. I'll praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah, so good to me. I will sing
nothing's gotta stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise him, even when it may seem like I should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I break the chain just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu, dan kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut, serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa, selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu, semuanya telah menguduskan diri. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi, semuanya hadir. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
Pada ketika itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Sekarang, aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel. Tabut Perjanjian adalah benda suci berlapiskan emas yang dikenal oleh orang Yahudi, Kristen, dan kaum Muslim. Benda itu juga dikenal oleh banyak orang seperti digambarkan dalam film-film. Tapi, apakah sebenarnya Tabut Perjanjian? Naskah tertua yang menuliskan tentang itu adalah Taurat dalam kitab orang Yahudi dan dalam Perjanjian Lama Alkitab. Itu menceritakan tentang Allah yang berkuasa yang mengklaim sebagai pencipta planet bumi ini. Dia menulis 10 hukum pada 2 loh batu. Kedua loh itu disimpan di dalam peti yang bersalutkan emas itu. Peti itu mempunyai tutup yang dinamakan tutup pendamaian dan ada 2 kerup pada kedua ujungnya. Tabut itu digunakan untuk 2 tujuan yang berbeda. Di atas tutup pendamaian itu, Sang Khalik menyatakan dirinya sebagai pemberi hukum dan tabut itu berfungsi sebagai tahta pemerintahan Allah. Yang kedua, tabut itu diletakkan di dalam bait suci bersama-sama dengan perkakas-perkakas suci lainnya. Tidak ada seorang pun diizinkan memasuki ruangan di mana tabut itu berada, kecuali sekali setahun pada saat imam besar membawa darah ke dalam ruangan dan memercikan darah di depan tabut dan di atas tutup pendamaian. Ini melambangkan pelanggaran terhadap hukum Allah yang ada dalam tabut itu dibayar lunas oleh darah pengganti yang dipercikan di depan tahta Allah itu. Tabut itu kemudian dipindahkan ke bait suci yang pertama di Yerusalem beberapa saat sebelum tentara Babel mengepung kota itu dan menghancurkan bait suci. Tabut itu telah menghilang atau disembunyikan orang. Sejak itu, banyak cendekiawan, para teolog, ahli-ahli sejarah dan arkeolog bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tabut itu, apakah memang benar-benar ada atau hanya cerita dongeng saja. Tak seorang pun diizinkan menyentuh tabut perjanjian itu. Beberapa kali ada yang melanggar aturan ini mendapat hukuman mati. Tabut itu mengikuti orang Israel waktu berperang. Pada saat dirampas oleh musuh, tabut itu mendatangkan tulah sehingga mereka mengembalikan kepada pemiliknya. Tabut itu dipercayai memiliki kekuatan gaib. Selama bertahun-tahun banyak orang yang mencari tabut perjanjian itu atau mencoba memahami pentingnya tabut itu. Banyak orang telah membuat replikanya dan juga banyak yang mengaku telah menemukannya. Tetapi sejauh ini tidak ada yang memberikan bukti temuan yang dapat diuji. Namun demikian, ada satu penemuan yang sangat unik dan istimewa, berbeda dari semua penemuan lainnya, bahkan sangat menyentuh hati.
Menghilangnya tabut itu adalah suatu misteri sampai sekarang ini. Sumber yang menyebutkan tempat disembunyikannya ditulis lama sejak menghilangnya tabut itu dan didasarkan hanya pada cerita dongeng atau menduga-duga saja. Terakhir kali disebutkan dalam Alkitab adalah ketika Raja Yosia memerintahkan supaya tabut itu dikembalikan ke dalam bait suci, dan bahwa Babel menaklukkan Yerusalem pada masa putra-putra Yosia. Satu hal yang menarik tentang kisah itu adalah tidak disebutkan keberadaan tabut itu, sekalipun perkakas lainnya yang dirampas disebutkan. Kitab Makabe yang ditulis beberapa ratus tahun setelah tabut itu hilang mengklaim bahwa tabut itu telah disembunyikan di gunung di mana Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Di dalam buku baru dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bumi di bawah Yerusalem menelannya dan tabut itu akan muncul kembali di akhir zaman. Literatur abad pertengahan mengklaim bahwa tabut itu dibawa ke Ethiopia. Juga ada spekulasi abad ke-20 yang mengatakan ada di Mesir, bahkan sampai di Irlandia. Dengan memahami apa itu tabut perjanjian, mungkin kita bisa mengetahui di mana keberadaannya. Fungsi utama dari tabut perjanjian itu adalah menjadi tahta pemerintahan Allah di bait suci di bumi ini. Tabut itu memiliki banyak peran di luar bait suci dan tidak terbatas pada upacara korban saja. Baik di dalam dan di luar sistem pelayanan bait suci, maka tabut itu digunakan untuk membela hak Tuhan sebagai hakim dan Allah yang sejati, serta Raja atas seluruh bumi. Tuntutan atas hak ini ada tertulis dalam hukum di dalam tabut yang menyatakan bahwa Dia adalah pencipta dan bahwa bumi ini adalah miliknya.